Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya, rezekinya lancar, usahanya sukses, dan berkah selalu. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita coba akan mempelajari ya salah satu PMK yang mungkin sebenarnya PMK ini sudah cukup lama, PMK 37 2025 dan baru akan diterapkan per 1 Juli 2026 ini terkait dengan marketplace sebagai pemungut pajak ya. Jadi kita pahami seperti apa ketentuan terkait pemungutan PPh pasal 22 ini dengan tarif 0,5% sehingga ya kita akan dapat melihat apakah memang ini adalah pajak baru atau memang ini sudah pajak yang lama yang mungkin ya mekanisme pemungutannya saja yang mungkin mungkin baru ya. Baik teman-teman, langsung saja ya kita coba sedikit memahami aturan terkait PMK 37 ini. Jadi pertama yang perlu kita pahami teman-teman ya, bahwa selama ini kan kalau kita jualan atau dagang di mana, di ya secara langsung, di toko offline ya, maka ya di toko pasar atau di pusat perbelanjaan, mall itu memiliki kewajiban perpajakan atas penghasilan dari kegiatan usahanya. Nah, kewajiban ini bukan hal baru karena PPh atas kegiatan usaha itu sudah lama diatur dalam ketentuan perpajakan. Jadi sekarang prinsip yang sama juga ketika teman-teman itu berlaku juga bagi pedagang yang melakukan penjualannya melalui marketplace atau melalui internet ya, baik melakukan penjualan barang ataupun jasa. Jadi ya sekarang tidak hanya yang berjualan secara offline, tapi juga online juga harusnya memiliki prinsip yang sama dalam pengenaan perpajakan. Jadi sekali lagi ini bukan pajak baru. Jadi secara filosofinya ya bahwasanya pajak itu PPh khususnya itu dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak ya. Di dalam hal ini termasuk penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan melalui marketplace tadi. Jadi PMK 37 ini mengatur ya hanya mengatur perubahan mekanismenya saja, pelunasan pajaknya. Jadi yang awalnya dari yang disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri tadi yang menjadi dipungut oleh marketplace yang sudah ditunjuk. Jadi dalam hal ini marketplace yang sudah ditunjuk itu ada empat. Itu pertama Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Jadi empat pemungut pajak PPh 22 ini ya terkait dengan penjualan yang dilakukan di marketplace ini. Nah, ini tentu saja memberikan keadilan ya bagi pedagang online dan offline. Jadi selama ini kan mungkin pedagang konvensional atau offline itu tetap memiliki kewajiban perpajakan atas penghasilan dari kegiatan usahanya. Nah, dengan era sekarang, perkembangan ekonomi digital yang semakin meningkat, banyak transaksi yang berlangsung melalui marketplace dengan volume ternyata yang semakin besar nih dari tahun ke tahun. Jadi karena itu, PMK 37 2025 ini hadir bukan untuk menghambat ekonomi digital, tapi untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang digital tadi ya, sejalan dengan tata kelola yang sehat dan adil dan setara bagi seluruh seluruh pedagang. Nah, dengan adanya PMK ini mengatur akan kemudahan bagi pedagang tadi, ya, terutama mungkin bagi pedagang kecil dan menengah ketika amnesti pajaknya sering dianggap rumit. Jadi dengan penunjukan marketplace tadi sebagai pemungut, proses pemenuhan kewajibannya menjadi lebih sederhana. Karena apa? Karena nanti pemungutannya dilakukan melalui sistem transaksi yang sudah berjalan. Dipungut akan tersedia di akun Cortex sehingga memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan selanjutnya ya. Artinya ketika teman-teman nanti sudah melakukan transaksi, maka akan ada bukti potong yang langsung masuk ke Cortex dan itu akan tinggal teman-teman lakukan pelaporan di SPT tahunan. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang juga paling penting di sini itu tetap adanya perlindungan bagi pedagang kecil, khususnya untuk orang pribadi ya, dengan omset sampai dengan 500 juta itu tidak dipungut pajak teman-teman. Jadi ini tetap memperhatikan keadilan bagi pedagang kecil yang omsetnya masih di bawah 500 juta, itu tidak dipungut PPh pasal 22 oleh marketplace. Cuma ada syarat dan ketentuannya. Jadi teman-teman yang dengan omset masih di bawah 500 juta tadi, itu wajib menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan PMK 37 2025. Jadi teman-teman ketika memang omsetnya masih di bawah 500 juta, teman-teman sampaikan kepada marketplace bahwasanya saya omset tidak
sampai 500 sehingga marketplace tidak wajib untuk memotong PPh pasal 22. Jadi 0% lah ibaratnya seperti itu. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini dimasukkan untuk membebani pelaku usaha kecil tersebut ya sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Jadi tarifnya itu 0,5% dan tarif 0,5% ini nanti dapat diperhitungkan ya. Jadi PPh 22 ini dipungut sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diterima pedagang dalam negeri, tidak termasuk PPN dan PPNBM-nya. PPh 22 ini juga nanti dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan ya. Jadi ketika teman-teman akan melakukan pelaporan, itu bisa jadi sebagai kredit pajak ketika teman-teman mungkin sudah tidak bisa menggunakan, sudah seharusnya tidak menggunakan tarif 0,5% ini, atau juga bisa menjadi bagian dari pembayaran PPh final ketika teman-teman memang termasuk ke dalam pedagang yang dikenai PPh final ini. Jadi PPh pasal 22 ini yang dipungut marketplace sebesar 0,5% dari peredaran buku tadi yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri tidak termasuk PPN dan PPNBM-nya. Pemungutan PPh pasal 22 oleh marketplace juga ini tadi dijelaskan sudah di awal atau sebelumnya tidak dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi dengan omset sampai dengan 500 juta per tahun yang menyampaikan surat pernyataan ya. Jadi sangat penting sekali bagi teman-teman yang omsetnya masih di bawah 500 juta menyampaikan surat pernyataan agar tidak dipotong PPh pasal 22-nya. Nanti kita lihat ya teman-teman, nanti di bagian akhir ada surat pernyataan yang sudah menjadi syarat yang dilampirkan dalam PMK ini. Nah, untuk menghitungnya teman-teman, jadi ketika misalnya seorang pedagang menjual barang senilai 2 juta melalui marketplace, maka PPh pasal 22 yang dipungut adalah 0,5% kali 2 juta. Jadi sebesar 10.000. Jadi pajak sebesar 10.000 tersebut bukan pajak tambahan yang dapat berdiri sendiri. Nanti itu dapat diperhitungkan dengan kewajiban PPh pedagang tersebut. Jadi kalau dia sebagai wajib pajak UMKM, maka itu sudah dianggap sebagai merupakan pembayaran PPh pasal 22 dan merupakan pelunasan dari PPh finalnya. Tapi bagi wajib pajak yang menggunakan pembayaran PPh dengan skema umum, tarif umum, maka PPh pasal 2 ini menjadi kredit pajak dalam penghitungan SPT tahunan. Jadi semua mekanisme ini nanti akan bisa langsung masuk ke dalam akun Kortex wajib pajak dan itu tinggal teman-teman lakukan pelaporan ya. Nah, itu seperti itu teman-teman. Jadi ini tarifnya. Kemudian bagaimana tadi untuk wajib pajak yang di bawah 500 juta itu bisa menyampaikan surat pernyataan ya. Jadi tetap apa namanya aturan ini memberikan perlindungan kepada wajib pajak dengan tarif 0,5% tadi dengan omset masih di bawah 500 dengan menyampaikan surat pernyataan ya. Ini ya teman-teman. Ini surat pernyataannya sesuai lampiran di PMK 37 yang menyatakan bahwa pedagang dalam negeri itu memiliki peredaran bruto pada tahun berjalan sampai dengan atau melebihi 500 juta. Jadi surat pernyataan ini disampaikan ketika teman-teman memang masih di bawah 500 juta sampai dengan ataupun nanti melebihi. Jadi misalnya, jadi ini surat pernyataannya teman-teman bikin, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama ya, nama wajib pajaknya, nama orang pribadinya, NPWP, atau NIK-nya, kemudian alamat selaku wajib pajak misalnya, di selaku wajib pajak ya selaku wajib pajak dia sendiri itu menyampaikan tadi NIK namanya, NPWP, alamat dengan menyatakan bahwa wajib pajak disebutkan di atas merupakan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau penghasilan dari usaha sampai dengan. Jadi kalau misalnya masih di bawah 500 maka di sini diisi dengan sampai dengan 500 juta. Nah, jadi ini pernyataan ini bersedia menerima akibat hukum apabila ternyata di kemudian hari surat pernyataan ini terbukti tidak benar, termasuk penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku ya. Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan, kemudian ya dilampirin dengan materai. Nah, ini ketika misalnya masih di bawah 500. Jadi ketika teman-teman membuat surat pernyataan ini menyampaikan kepada marketplace, maka tidak dipotong PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Nah, ketika teman-teman misalnya ternyata dalam perjalanannya sudah lebih dari 500, maka teman-teman wajib juga menyampaikan surat pernyataan ini. Jadi surat pernyataan ini disampaikan ketika misalnya tadi di awal sebelum sampai 500,
kemudian dalam perjalanannya sampai dengan 500-nya sudah terlewati, teman-teman sampaikan kembali surat pernyataan bahwa omsetnya lebih dari 500. Ya, apa gunanya? Apa gunanya nanti sebagai penjelasan bahwasanya teman-teman sudah siap dipotong dengan PPh 0,5%, ya. Kalau tidak menyampaikan bagaimana konsekuensinya ya? Nanti ketika teman-teman akan misalnya melakukan pelaporan, kemudian ternyata terdapat data bahwasanya ada transaksi yang teman-teman lakukan dan ternyata tidak dipotong, padahal jumlah omsetnya sudah 500 juta, ya maka nanti akan teman-teman dianggap terlambat dalam melakukan pembayaran PPh final ini ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman melakukan penyetoran sendiri dan itu mungkin eh, akan terdapat selisih yang cukup ya, ibaratnya dalam melakukan pembayaran yang mungkin sudah dalam tahun berjalan itu. Jadi dianggap terlambat bisa jadi dikenakan sanksi. Jadi lebih baiknya teman-teman ketika misalnya memang omsetnya di bawah 500 teman-teman sampaikan dan ketika sudah melebihi 500 juta ya teman-teman sampaikan kembali sehingga dilakukan mekanisme pemungutan PPh pasal 22 0,6% tersebut langsung melalui marketplace-nya. Demikian teman-teman. Seperti itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi singkatnya PMK 37 ini bukan pajak baru, jadi yang baru itu mungkin hanya mekanisme dalam pemungutannya sehingga lebih memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan juga lebih memberikan keadilan bagi wajib pajak yang memang mungkin selama ini mungkin sudah secara offline dan juga secara online itu mempunyai perlakuan yang sama. Demikian teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silakan kalau mungkin ada yang belum subscribe, untuk di subscribe, like, dan komennya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.